Presiden Joko Widodo mengundang 3 calon presiden yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Pertemuan digelar dengan hangat sambil santap siang di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengundang 3 capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ini adalah kali pertama Presiden Joko Widodo duduk bersama dengan para capres usai ketiganya mendaftar ke KPU. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto berlangsung di sebuah ruang makan kecil di Istana Merdeka. Keempatnya kompak mengenakan batik namun dengan warna dan motif yang berbeda-beda. Ganjar Pranowo duduk di sebelah kanan Presiden dan Prabowo Subianto duduk di samping kiri Jokowi. Sementara Anies Baswedan duduk berhadapan dengan Presiden Jokowi. Pertemuan yang berlangsung hangat sambil santap siang ini ditemani hidangan khas Nusantara seperti lontong, soto, ayam bumbu kecap, hingga tahu bacem. Usai makan siang, pertemuan dilanjutkan secara tertutup. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, 3 capres mengaku menikmati jamuan makan siang yang disajikan. Mereka menyebut Presiden sempat berdiskusi soal pelaksanaan pemilu damai dan netralitas dan profesionalitas para penyelenggara negara. Bertemu dalam sebuah jamuan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana, 3 capres peserta pemilu 2024 mengaku sangat menikmati hidangan yang disajikan. Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyebut pertemuan berlangsung hangat. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur. Lumayan, jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Sementara Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengungkap soal diskusi tentang netralitas dan profesionalitas para penyelenggara negara dalam pemilu 2024. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan, gitu ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Capres yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo Ganjar Pranowo juga menyatakan soal harapan Presiden terkait pelaksanaan pemilu damai. Teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul
imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi, ganti makan. Udah, nggak makan nasi, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi, biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu, dan makanannya enak. Itu kira-kira ya, cukup ya. Tim TV One mengabarkan. Senin siang menjadi salah satu momen kebersamaan Presiden Joko Widodo dengan ketiga kandidat baca pres. Presiden Jokowi makan siang bersama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Lalu apa makna dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan ketiga baca pres? Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan makan siang bersama Presiden Joko Widodo. Lalu apa makna dari momen makan siang ketiga baca pres bersama Presiden? Berikut analisa dari para pengamat politik. Pertama, dengan pertemuan ini tentu Presiden hendak mengirimkan pesan, dan ini bisa ditangkap oleh publik bahwa Presiden seharusnya adalah berdiri di atas semua kandidat, dan pesan itu yang hendak dikirimkan oleh Presiden Jokowi tampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Pak Jokowi berjarak yang sama dengan semuanya. Kita lihat duduknya kan jaraknya sama, jadi ingin menunjukkan kedekatan dengan semua capres dan seterusnya. Jadi memang ingin mengesankan dekat dan posisinya sama dengan semua capres. Jadi saya kira beliau sebagai kepala negara, kalau kita maknai pertemuannya ini, tersirat dari pertemuan ini maknanya ingin mengesankan bahwa Presiden berdiri di atas semua capres. Itu satu. Yang kedua, dari sisi Presiden juga bisa dibaca, beliau ingin mengirimkan pesan, ingin meyakinkan publik akan berposisi secara netral, karena itu sebagian besar diragukan oleh sebagian karena majunya Mas Gibran, putra beliau, dalam kontestasi Pilpres, dan itu hendak netralisir, dikirimkan kepada publik. Saya kira ini bisa dikunci oleh publik atau menjadi pesan bahwa Presiden harus bertindak netral, memang sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Berarti Pak Jokowi itu membaca berita dan paling kurang mengetahui realita, meskipun mungkin tidak 100% ya, tapi paling kurang sudahlah melihat sendiri seperti apa. Kelihatannya mulai panas kan gitu ya, kompetisi kontestasinya itu. Tapi yang meng-create panas itu siapa dulu kan gitu. Maka ini yang dicoba untuk cooling down, dibikin cooling down. Tapi apakah bisa dengan cooling down basa-basi seperti ini kan gitu. Kita tidak menafikan gitu, tentu kita apresiasi, bagus saja mengundang gitu. Ini gaya Indonesia banget ini. Gaya Indonesia gitu, kalau sudah mentok cooling down kan gitu. Maka cooling down di tengah-tengah kompetisi kontestasi yang sudah diciptakan tidak mudah seperti ini apakah akan mengobati? Kan itu masalahnya. Jadi tetap saja nuansanya akan kompetisi kontestasi. Kita sudah bisa membaca gitu ya, apakah ini betul-betul diarahkan untuk supaya tidak memanas sepanas-panasnya, menurunkan gitu ya. Karena memang harus diketahui ya, kalau menurut saya Pak Jokowi harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat setelah ditetapkannya gitu ya pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, Presiden berusaha untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa dia mendukung ketiganya. Karena tentu saja beredar isu pasti dan persepsi masyarakat Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo yang berpasangan dengan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Nah, dengan adanya makan bersama ini, dipanggilnya Pak Jokowi dipanggilnya para kandidat oleh Pak Jokowi di dalam satu meja makan bersama, gitu ya. Ini ingin menggambarkan sebuah politik yang tenang, ingin mengajak masyarakat untuk memilih calon wakil presiden dan calon presiden itu juga dengan akal sehat. Hanya saja begini, simbol makan bersama yang ditayangkan ini menurut saya
tidak pas ya dengan kondisi masyarakat saat ini gitu ya. Masyarakat kan tidak semuanya saat ini berkecukupan. Jadi pada saat Pak Jokowi menampilkan makan bersama, menurut saya ini kurang tepat. Akan baik juga sebetulnya bila gambarnya tidak sambil makan, tapi kemudian lebih tepat bila hanya berdiskusi. Tim TV One mengabarkan. Undangan Jokowi kepada ketiga baca pres ini pun menimbulkan beragam persepsi. Bagi yang mengapresiasi, pertemuan tersebut seperti menunjukkan bukti bahwa Jokowi bersikap netral tak memihak. Namun bagi mereka yang berpikir kritis, pertemuan Jokowi dan ketiga baca pres hanyalah sekedar basa-basi. Lantas apa sesungguhnya makna yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dalam perjamuan makan siang bersama ketiga baca pres? Presiden Joko Widodo mengundang secara khusus ketiga bakal calon presiden 2024 ke Istana Negara. Pertanyaan muncul, kemana presiden berpihak? Pertanyaan menarik, ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin juga di sini. Sebagai ayahanda, ketika Ananda maju cawapres, mungkin nggak Anda netral. akan netral nggak? Kalau saya... Kan sudah diingatkan oleh Pak Anies Baswedan. Enggak, kalau saya sebagai ayahanda, Ananda saya maju cawapres, saya pasti nggak netral. Anda? Loh, tapi kan ini kan sudah mengundang ketiganya udah cukup lah. Sebagai negarawan, sebagai kepala negara, begitu. Jadi ini di meja makan, tapi ada dua perasaan. Oke. Dan Berarti itu kita puji, yang negarawannya kita puji. Cuma tetap, saya nanya nih, sekiranya Anda boleh dijawab dong ya, maju cawapres. Bisa netral asal ada bukti konkretnya. Anda bisa netral nggak? Sebenarnya susah sih. Anda? Ya susah. Kalau saya enggak bisa. Mas Sebagai Itam. ayahanda ya. Kita hormati, kita hargai. Ini bagian dari itikat baik Presiden untuk menjawab pertanyaan perkataan beliau bahwa kita akan dukung semua calon presiden. Pembelajaran politik yang baik lah ya. Artinya hak politik, pembelajaran dan berkelas sebetulnya bagaimana presiden menempatkan equal, setara, kebersamaan untuk diselesaikan di politik meja makan ini. Nah ini kita hormati saja. Ini niat baik kok kita curigai kan begitu. Presiden itu netral sepanjang Gibran itu maju. Nuansa kebatinnya akan berontak. Nah, kita bisa lihat nanti akan banyak viral video-video menteri-menteri, kemudian pejabat-pejabat yang kampanye membantu bagaimana memuluskan langkah Gibran. Dan itu tanpa perintah Jokowi. Itu kecurigaan Anda? Ngambil muka. Kalau dia posisinya curiga. Kalau saya posisinya terus terang. Lantas apa sesungguhnya makna yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dalam perjamuan makan siang bersama ketiga baca pres? Maka kita harus bisa menghargai orang punya hak-hak politik untuk dipilih dan memilih. Bahwa nanti ada undang-undang, ada aturan, go ahead. Orang yang punya kewenangan, bahkan presiden pun diatur dalam undang-undang tentang hak-hak beliau untuk bisa berkampanye atau bisa memberikan dukungan kepada siapa dan bagaimana. Semua diatur dalam undang-undang. Tergantung KPU dan Bawaslu bagaimana mengatur dan menerjemahkan, menjelaskan undang-undangnya agar semua orang bisa paham. Dengan begitu kita punya tingkat kecurigaan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kepala negara, oleh kepala pemerintahan harus bisa diatur dengan baik supaya masyarakat juga bisa teredukasi dengan semua komentar-komentar kita di televisi ini. Tim TV One mengabarkan.